Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Ali ya Azim, sholli ala sayyidina Muhammadin zil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa hdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama yang saya hormati, hadirin, khususnya kepada Bapak Sohibul dan Bapak Cahyo yang saya muliakan, Bapak Haji Cahyo, sekeluarga yang berbahagia, untuk memanfaatkan waktu yang ada. Saya makmum kepada panjenengan semua masalah uraian syakur dan sanjungan sholawat dan salam kepada Nabi kita beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada pertemuan pada malam hari ini kita membahas dan membongkar rahasia kehidupan ini, yang mana keadaan dunia ini adalah semu la'idu walahun. Ini benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat hadirin, kehidupan ini merupakan misteri, tidak ada yang pasti. Yang nampaknya baik tidak ada jaminan di finishnya bisa baik, bisa lolos, bisa selamat. Yang nampaknya terhina, yang nampaknya terbuang, yang nampaknya tidak ada sanak famili karena kekotorannya, ini pun juga serba misterius. Boleh jadi justru orang itu yang di finishnya akan cemerlang. Ingat, dunia ini merupakan teka-teki besar, ala khotorin adim, tidak ada jaminan. Maka saya pernah ingat apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan merasa aman di dunia, karena tidak ada aman dua kali. Ini mengandung peringatan yang besar. Siapa yang merasa aman, merasa selamat, merasa tidak diincar oleh Allah, merasa akan lolos, maka di sana tidak akan aman, bahkan di sana akan binasa. Ironinya Bapak, itu di alam yang tidak ada batas. Ironinya di alam yang kekal. Alangkah manusia akan menderita bila tidak aman di sana nanti. Maka kalau kita berpikir secara bersih, secara jernih, di dunia ini kita harus merasa tidak aman, merasa salah, merasa tidak pantas untuk selamat, merasa tidak pantas untuk masuk, digiring dengan hamba-hamba Allah menuju ridhonya surga, sehingga kita senantiasa merasa rendah, merasa kurang, merasa tidak ada arti, merasa tidak ada apa-apanya. Inilah yang dimaksud Rasulullah, tidak ada aman dua kali. Lalu di sini kita senantiasa prihatin, walaupun lahirnya berbungkus kemuliaan, maaf, batin tidak boleh merasa mulia. Walaupun bungkusnya beraksesoris seorang ulama, awas, hati tidak boleh merasa, harus merendah, harus merendah. Dalam bahasa kitab bisyiddatir dzulli wal inkisar, harus bersungguh-sungguh merasa rendah, harus bersungguh-sungguh nampak kalau kita ini salah, harus bersungguh-sungguh kita ini merasa dosa. Itu yang dimaksud di sini, kita merasa tidak aman. Suatu contoh, ma'asyiral hadirin, Rasulullah itu maksum. Rasulullah jelas kecintaan Allah nomor satu.
tapi beliau senantiasa berlinangan air mata. Beliau merasa rendah serendah-rendahnya. Bahkan tidak ada orang yang merasa takwa kepada Allah tertinggi kecuali takwanya Rasulullah. Takwa Allah artinya takut kepada Allah. Itu tertinggi adalah Rasulullah. Padahal sudah dijamin, tapi beliau memberikan contoh. Di malam hari umatnya tertidur, bermimpi indah, Rasulullah bangun, berurai air mata, berurai dengan kesedihan, berurai dengan keprihatinan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, zaman sudah terlalu tua dibandingkan dengan Rasulullah ketika diutus. Beliau itu mengatakan tinggal 1,5 hari akhirat. Artinya sekarang sangat dekat sekali kita akan ditinggal masa buah Rasul, masa kenabian Rasul. Berarti kita akan menyongsong di mana akan muncul kejahatan baru, jahiliyah baru. Yang pertama yang akan digerogoti adalah akidah, tauhid, iman yang harus dihancurkan dulu. Ini ada proyek besar musuh-musuh Allah yang memang sudah mengincar kalau dunia ini akan terjadi jahiliyah yang kedua. Mengapa sampai terjadi itu? Maka hari ini dunia ini krisis. Yang saya katakan tadi, dunia ini adalah merupakan teka-teki besar yang nampaknya seperti kita, seperti saya mengkaji ini masih ranah bungkus, ranah bodi. Kalau mobil ranahnya ranah bodi. Padahal di dalam mobil itu tidak akan sampai kepada tujuan kalau tidak ada mesin. Mobil yang indah, kalau kita gambarkan mobil itu merupakan mobil yang mewah, bodinya bagus, yang seperti mungkin seperti kita yang di sini ngaji. Tapi kalau tidak ada mesinnya tidak akan sampai. Ada mesinnya tapi mesinnya rusak, tidak juga sampai walaupun bodinya itu bagus. Karena kolaborasi antara mesin dan bodi ini harus betul-betul seiring, sejalan, yang sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Antara bodi dan mesin ini akan sampai kepadanya. Sekarang yang krisis itu mesinnya. Mengapa? Karena servis spesialis mesin rohani itu kalau dalam bahasa tasawuf itu disebut hukama. Hukama itu ulama yang ahli hikmah. Bisa disebut ulama itu ahlul kasfi. Ulama itu sudah terbuka batinnya, sehingga ulama itu bisa membimbing muridnya spesialis perbaikan penyakit mesin yang ada di dalam bodi manusia. Pernah didahulukan, Rasul pun mengatakan yang diriwayatkan Imam Muslim, Bukhari Muslim, inna fil jasadi lamudghatan, kalau bahasa saya, sesungguhnya di dalam bodimu itu ada mesin. Mesin itu berupa segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu. Apabila segumpal darah mesin yang ada di bodimu itu baik, maka bodimu itu semuanya akan menjadi baik. Walaupun bodi ini nampak lama, nampak usang, tapi akan baik, akan berjalan lancar dan akan sampai tujuan. Tapi sebaliknya, wa idza fasada, apabila mesin yang ada di dalam bodi yang berupa segumpal darah itu rusak, jangan ditanya fasadal jasadu kull, maka bodi manusia setinggi apapun, tinggi derajatnya, tinggi ibadahnya, tinggi ilmunya, akan menjadi rusak. Ingat, bodi itu yang menentukan, mesin yang ada di bodi itu. Ala wahyal qalbu. Ingat, itu adalah mesin, adalah hati. Itu adalah hati. Oleh karena itulah
Di akhir zaman ini spesialis mesin rohani itu disebut hukama. Tidak ada, sudah jarang sekali. Hukama itu adalah ulama warasatul anbiya, spesialis oleh Allah selain urusan ibadah lahir, ibadahmu harus baik, harus begini. Ini spesialis adalah urusan rohani, urusan mesin. Lah dunia ini krisisnya itu bukan krisis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan digerojok oleh Allah bagaikan langit, hujan dari langit sendiri. Di sini tidak sampai krisis pengetahuan. Banyak orang-orang alim, banyak ulama-ulama besar, banyak buku-buku literatur yang menunjukkan suatu kereligian. Tapi satu yang hilang. Krisis itu adalah di sini. Mengapa? Jelasnya. Mengapa dunia hancur? Mengapa terjadi anarkis? Mengapa manusia dengan sesama manusia bukan seperti saudara? Mengapa dunia yang semu memacu pembunuhan-pembunuhan? Mengapa fata morgana menjadikan sebab dunia ini akan hancur? Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, dunia itu fata morgana. Karena nampak indah, tapi setelah dicari, ditinggal. Dunia bagaikan fata morgana, nampaknya indah, kalau dikejar di sana ternyata dunia tidak ada apa-apanya. Tahu-tahunya hanya sesaat indahnya. Tapi ketika sampai pada ujungnya, dunia itu tidak ada arti, tidak ada apa-apa. Buktinya, ketika kita pulang, semua harus kita tinggal. Intinya krisis ini adalah krisis ketuhanan. Krisisnya ini krisis seperti ketika Rasulullah diutus oleh Allah pertama kali. Iqra, maaf hadirin. Bahasa Iqra ini panjang, luas, dan sangat dalam. Bacalah. Kata-kata Iqra kita disuruh membaca. Kadang-kadang kita hanya sepintas membaca. Bahkan membaca Al-Qur'annya, membaca Al-Fatihah bagus. Memang itu petunjuk. Hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cuma satu yang kehilangan di jagat ini, di zaman ini. Manusia hanya pandai membaca buku, membaca kitab, membaca peluang, membaca situasi, membaca keadaan. Tapi satu yang tidak dimiliki, manusia tidak pandai membaca dirinya sendiri. Sehingga manusia tidak tahu siapa dirinya. Inilah permasalahan di jagat yang sudah oleh Allah semua diturunkan. Nikmatnya diturunkan, ilmu pengetahuan yang diturunkan, orang-orang pelaku diturunkan. Tapi satu, manusia tidak mampu membaca dirinya sendiri. Iqra, baca dirimu sendiri. Maka kita harus tahu jati diri. Ternyata kalau kita perhatikan, ternyata manusia itu adalah skenario, hasil skenario. Manusia itu ciptaan, jelas. Semua yang ada ciptaan masih wallah. Pokok selain Gusti Allah itu ciptaan. Bahasa ciptaannya tidak ada. Tapi karena Allah Maha Kuasa memberikan sesuatu yang sangat indah, barang yang tidak ada, barang yang diciptakan akhirnya merasa ada. Justru Allah yang ada, Maha ada, yang Maha menciptakan seperti tidak ada. Makanya sering dinomorduakan. Ketakutannya sering dinomorduakan. Manusia cenderung lebih takut kehilangan dunia daripada takut kehilangan Allah yang Maha ada. Ini kecenderungan karena krisis ini. Manusia cenderung takut kehilangan fata morgana, kehilangan makhluk. Ya termasuk hilang apa saja. Takut kehilangan, dipertahankan mati-matian. Tapi tidak takut kehilangan yang mesti ada dan Maha ada dan memang harus ada yang disebut wajibul wujud. Pertama mari kita koreksi. Pernahkah kita takut kehilangan Allah di hati kita? Jujur, kalau akal kita mengatakan itu, jujur hati. Tapi pernahkah kita tidak takut kehilangan peluang?
Kenyataan iman. Pernahkah kita tidak takut kehilangan dunia? Tidak mungkin. Padahal kita sudah menyadari fata morgana. Kita takut kehilangan bayangan, tapi tidak takut kehilangan jati diri. Maka mutlak hati harus diinjeksi ketuhanan, diinjeksi tauhid, diinjeksi iman. Banyak kalau amaliyah, apapun banyak, termasuk Allahumma ya wahidu ya ahad, asmaul husna, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa humidati amdati. Itu kalau nggak diinjeksikan, apa artinya doa itu? Apa artinya kita menyebut Allahumma ya wahidu ya ahad kalau nggak dimasukkan ke dalam dia? Maka mutlak manusia harus kenal kepada Allah, wajib. Bukan kenal di sini, karena ini akan ditinggal. Tapi kenal di sini yang akan dibawa pulang. Kenalnya Allah membawa nur ilahiyah, itu disebut jundul qalbi. An-nuru jadi cahaya keimanan yang ada di hati, bukan di sini loh ya. Ingat di sini. Jundul qalbi itu tentara hati. Nah, kita ruh itu pulang, ini yang membawa, nur itu yang mengangkat. Lah nur itu menunjukkan bahwa selain Allah itu adalah kullu syai'in halikun, hancur. Illa wajhanya Allah. Karena nur ini, lah nur ini berupa hidayahnya Allah. Sementara kita kenal selain Allah hancur, selain Allah tidak manfaat, hanya di sini. Belum sampai turun ke sini. Allah belum berkenan bertajalli ke dalam hati hamba. Mengapa? Ya. Krisis. Ketuhanan ini kita juga mengulang, Bapak. Otomatis selain Allah yang ada di sini, ini harus nol. Tidak ada. Ya. Ketika tauhid masuk di sini, nur ilahiyah di sini, saya teruskan di sini. Maka selain Allah, ini harus nol, harus lebur, harus hancur, harus hilang. Hancur, tidak saya buat. Harus hancur, harus hilang, tidak ada. Tauhid ini ada kenyataan Tuhan. Ketika ini ada kenyataan Tuhan, Allah di sini. Ketika melihat dunia, ya, hati ini melihat dunia, mata melihat dunia, turun ke hati, nurnya hati, tauhid ini akan menuntun kita. Wahai hamba, yang kamu lihat, ini tuntunannya, yang kamu lihat selain Allah, saya sebut dunia, ingat, itu adalah ciptaan. Tulis. Pokok selain Allah adalah ciptaan. Dan semua ciptaan ingat, itu fata morgana atau itu hanya bayangan. Ini ada bisikan hati. Bisikan hati dalam istilah agama itu namanya hawatif. Ada menyebut hatif. Ada menyebut, kalau al-hikam itu disebut warid ilahiyah, bisikan Tuhan. Karena di sini ada nur ilahiyah. Di sini ada tauhid yang murni. Ketika si hamba, ini mesin ya tadi ya, bodinya ini berjalan menuju dunia, menuju pekerjaan, menuju urusan yang selain Allah. Memang dunia harus kita capai. Tapi kalau urusan tauhid nur ini beda, harus dipilah-pilah. Bapak harus kaya, Bapak harus sukses, Bapak hidup di dunia harus bahagia,
Bapak harus kerja. Ini urusan kehidupan di dunia. Sedangkan kita mau pulang, ini yang mau pulang. Hati. Ini nonton, kamu urusan apa? Saya urusan dunia, ditonton urusono dunia. Tapi ingat ya, dunia itu fata morgana. Jangan sekali-kali kau masukkan ke dalam hatimu yang di sini sudah dihuni oleh nur ilahiyah tauhid. Di sini sudah penuh dengan keimanan. Jangan kau masukkan ke sini. Buat wacana, silakan kalian berekspresi untuk dunia. Silakan kamu kalau yang sering disebut faiza farauta fansop, kerja satu kerjakan. Cuma kalau sudah turun di hati, wa ila rabbika fargho, kepada Tuhanmu kamu mengharap. Karena yang kamu cari, ini bisikan yang disebut hati, yang kamu tidak bisa tidur, yang kamu pikirkan itu adalah fata morgana, bayangan, ciptaan. Tidak ada apa-apanya, tidak mudoroti, membuat orang mudorot, dan tidak manfaati. Karena apapun bayangan tetap bayangan, akan hilang ditelan terbenamnya matahari. Bayangan ini akan hilang ditelan terbenamnya ruh, mati. Akhirnya Rasul mengatakan, wahai orang beriman, ingat, an-nasu-niyamun, manusia ya, pertama manusia semua. Rasul mengatakan dalam hadisnya, an-nasu-niyamun, tidur. Nah ini ya, kamu jadi kiai, iya Pak. Kamu jadi pedagang, iya Pak. Kamu jadi orang sukses, iya Pak. Ingat, selagi di dunia hidupmu adalah nyamuk tidur, bayangan. Satu orang tidur Bapak, ketika tidur mimpi menjadi pedagang, hasilnya melimpah, wah senang. Seperti orang tidur mimpi naik mobil mewah, naik Lamborghini, naik Ferrari, suka. Wa idza matu, nah ini ketika kehidupan itu terbenam dalam tenggelamnya kehidupan. Wa idza matu, satu saja. Wa idza matu, mati. Wa idza matu in ta. Ketika kamu terbenam dari kehidupanmu yang merupakan impian tadi, baru kalian tahu, lah, di mana mobilnya? Oh, saya sekedar mimpi. Di mana yang saya cari-cari, saya sekedar mimpi, seperti orang mati. Ketika mati, bangun daripada kehidupan yang kekal. Mana istri saya? Tidak ada. Mana anak-anak saya banggakan? Tidak ada. Mana dunia yang saya banggakan? Tidak ada. Mana predikat saya sebagai ustadz, sebagai haji? Tidak ada. Intabahu, ketika mati baru sadar. Ternyata dunia dengan alam setelah kita meninggalkan dunia itu beda. Karena ini merupakan penguji. Nampak koyok yok, tapi penguji. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, apa yang kudapat dalam impian dalam dunia ini? Bukan dunia itu impian. Kejar impian untuk mencapai kesuksesan. Tapi ingat, kesuksesan itu pun juga impian. Maka kesuksesan dunia harus dikejar dari angan-angan, harus dicari dari planning dan impian. Tapi ingat, apapun hasilnya adalah tetap dunia, adalah bayangan. Sadarilah, tetap dunia kita cari. Kita tetap mencari seperti sunnahnya Rasul, juga bekerja. Tapi sadarilah hati, terjadinya krisis manusia tidak kenal Tuhan, sehingga terjadi kehancuran di mana-mana. Karena satu, manusia tidak sadar bahwa hati ini harus diisi dengan kekuatan agung nur yang disebut jundi oleh. Mengapa? Terapinya. Mengapa hati kotor? Mengapa Allah tidak, tauhid tidak masuk? Ini ya.
Mengapa ini kok tidak masuk? Ini kok tidak masuk ke sini hati? Satu, karena tidak ada terapi. Tidak ada hukama yang nuntun, sehingga mestinya ilmu itu masuk ke sini hanya mampir di sini saja. Ingat, makanya awal kami katakan dunia ini adalah teka-teki. Dunia ini adalah merupakan suatu tanda tanya yang besar. Dunia ini adalah merupakan rahasia agung yang kita tidak tahu. Ingat tuh, satu langkah yang akan datang, dua langkah akan datang, satu langkah dan kita tidak tahu posisi kita di mana. Sekarang kita beriman, seminggu yang akan datang kita tidak tahu. Jangan kacau, besok itu apakah saya iman apa tidak tahu. Karena tidak ada kepastian. Kepastian itu besok kalau Allah meridhoi di akhirat. Kalau di sini belum ada. Di sini ada ikhtiar. Jangan ada aman dua kali. Orang yang berpikir jernih, orang yang berpikir betul-betul hatinya bersih, berpikir hidup di dunia tidak ada keamanan sama sekali. Walaupun kita sudah bersimpuh di Masjidil Haram, sudah bersimpuh di sajadah yang penuh air mata, tapi selagi hati tidak ada keimanan, hati tidak ada nurnya Allah, itu adalah masih palsu. Karena dunia hakikatnya adalah palsu. La'ibun walahun mata'ul ghurur. Maka terapi hukama, selagi ini tidak diisi selamanya jagat sampai kiamat, dunia ini sampai hancur, diri kita pulang tidak akan menemui keimanan tauhid yang benar. Apa? Ingat, tanamkan hati, masukkan ini ya. Pertama, hati harus ada. Ini kunci ini sudah. Kalau kuncinya tidak dipegang, selamanya tidak akan terbuka, tidak terfutuh, kata Alkitab. Hati maka difutuh, tidak dibuka. Buka hatimu untuk keselamatan dunia akhirat. Buka hatimu supaya kita menjadi hamba dengan kunci. Maaf ya, ini kunci pertama. Hati harus dikunci dengan perasaan saya tidak punya kemampuan. Tanam mancep sedalam-dalamnya. Kalau ada perasaan mampu, tertutup lagi. Dilihat. Lupa, saya memang orang mampu, orang ahli. Ahli itu masih body. Kalau mesin harus tertanam. Aku tidak punya kemampuan. La haula. Saya tidak memiliki kekuatan. La quwata. Kalau ini menancap di sini, hidup di dalam hati yang penuh tidak ada kemampuan dan kehendak, otomatis la haula wala quwata, otomatis akan muncul ilah billah. Otomatis ketika manusia mampu, ilah billah hilang. Ketika manusia merasa kuat, hilang langsung. Karena ilah billah masuk ke dalam hati, bila hati tertanam la haula. Satu ini. La haula wala quwata. Ini harus langgeng. Posisi enak, posisi lemah, posisi mulia, posisi terjepit, la haula wala quwata tidak boleh lepas dari hati. Baru ilah billah otomatis masuk ke dalamnya. Disinilah rahasia ujian. Mengapa manusia diuji? Saking sayangnya kepada Allah, saking sayangnya kepada manusia. Ketika diuji muncul, la haula saya tidak mampu. Wala quwata, ternyata saya tidak ada kekuatan. Jalan buntu. Ketika jalan buntu, merasa tidak ada apa-apa. Akhirnya ilah billah menunggu. Ingat, ya Allah, ternyata aku bodoh. Ilah billah, pertolongan Allah akan datang. Wa fathun qarib. Sangat dekat pertolongan itu. Bagi siapa? Orang yang hatinya langgeng menanamkan perasaan la haula wala quwata. Ini kuncinya.
Manusia jauh dari Allah karena hatinya tidak ada tauhid. Manusia jauh dari Allah karena tidak ada nur ilahiyah. Sehingga di sini tidak ada tentara-tentara Tuhan yang disebut jundul qalbi. Tentara-tentara Tuhan itu namanya jundul qalbi, ya. Jundul qalbi. Ini. Jadi inilah sumbernya. Maka kemari kita menyiarkan agama, menyiarkan apapun, tujuannya manusia itu hatinya harus terisi perasaan ini. Sekali lagi, ketika manusia teruji, itu saking sayangnya Allah, sehingga hujan yang sangat, ya Allah, akhirnya kita butuh berdoa, butuh itu, butuh ini. Ketika itu sudah pada titik tertinggi, kulminasi, pertolongan Allah akan datang. Tapi ingat, ketika manusia merasa tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, maka dia sudah melangkah menuju Allah. Satu langkah. Ketika merasa semakin tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, terus ini bodoh, ternyata saya tidak ada apa-apa, terus menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan, dan maju lagi selangkah kepada Allah. Baru Allah memberi warid. Warid itu bisa sholat ke malam, mujadah, istighfar, itu karena dosamu. Kadang-kadang kan gitu kan? Maka sholat malam, mujadah, ambil air wudhu, menangis. Ini warid pertama. Warid pertama akhirnya ikhtiar. Ikhtiar tadi apa? Sholat ya? Ikhtiar. Tulisannya ini ya. Ikhtiar. Usaha. Apa usahanya? Sholat, mujadah, istighfar, nangis. Tapi mengapa kok tidak kunjung datang pertolongan Allah? Apa alasannya? Ketika kita ikhtiar, la haulana lepas, merasa bisa sholat, merasa mampu mujadah, merasa bisa dan mampu menangis, lupa bahwa itu tetap harus la haula wala quwata, harus menyelimuti segala ikhtiar kita. Baru ini yang harus kita bongkar. Kita masih tahap ini. Ketika kamu mengatasi masalah, sholat duha. Ketika kamu mengatasi masalah, mujadah. Ketika masalah tidak kunjung tiba, nangis, tobat, karena itu ulah tangan manusia, masih ini. Tapi lupa ketika kita sudah melangkah, ininya copot. Paham jawaban? Merasa mampu, akhirnya mengandalkan sholatnya, gitu Pak. Karena orang mengandalkan sholat, karena merasa mampu sholat. Ketika dia mengandalkan mujadah dan apa? Karena merasa kuat dan mampu mujadah dan kuat. Buntu lagi di jalan ini. Tidak akan menemukan Tuhan. Dia hanya menemukan usahanya, menemukan apa yang ia lakukan selamanya sampai mati tidak kenal Tuhan. Maka ketika kita ikhtiar seperti itu, maka tertanamlah la haula wala quwata. Ini harus injeksikan lagi di hati. Saat posisi ikhtiar injeksi. Saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa khusyuk, apapun bukan ini. Akhirnya ketika ikhtiar dan ini harus dinolkan. Bahasa saya nol ya. Ojo di aku, karena yang kuat hanya satu. Jangan di aku, yang mampu sholat, yang mampu ibadah, yang mampu menggerakkan tangan kita takbir, yang mampu mengucapkan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat hikmah, yang mampu menggerakkan hati dan jantung kita berdebar sehingga air mata bukan kita. Katakan, saya tidak ada kemampuan, saya tidak ada kekuatan, nol semua, baru ilah bilah turun lagi. Ilah bilah, pertolongan Allah semakin dekat. Ingat ya, pertolongan Allah semakin dekat. Kuncinya hanya satu. La haula wala quwata, menyelimuti segala urusan, baik itu urusan batu. Ketika ibadah, ketika kita butuh ini. Dan yang ketiga, ketika kita sukses, bayangkan, la haula itu akan hilang lagi, iblis akan menggoda kita. Ini yang ketiga. Ketika sukses, saya sukses sudah berhasil, saya mujadai, saya doa di Masjidil Haram,
ternyata saya sujud di sana dijabai oleh Allah. Alhamdulillah. Iblis menginjeksi, la haulanya diambil. Dia merasa mampu sholat di Masjidil Haram, dia merasa mampu bisa ucap alhamdulillah, dia merasa mampu bersyukur, dia merasa mampu mendekati Allah, dia merasa mampu menerapkan la haula wala quwata. Ini pun harus dinolkan juga, karena iblis akan masuk di dalam. Sehingga alhamdulillah, ketika saya bersimpuh, mulai sungguh Allah menolong saya, menolkan perasaan kamu ditolong oleh Allah, menolkan. Aku mampu menyadari bahwa itu ditolong Allah, bukan dari hatiku, tapi Allah yang menanamkan. Inilah yang harus kita tanam. Mengapa dunia semakin jauh dari Allah? Karena Allah ditinggal oleh hati yang tidak ada tauhid dan nur ilahiyah itu sendiri. Maka tauhid yang murni, nur ilah yang murni adalah hati senantiasa tertanam nol selamanya. Karena nol tidak ada merasa mampu dan kuat, maka timbullah sifat yang disebut hati memiliki sifat kehambaan. Artinya hak kehambaan itu bukan muncul dari manusianya, kehambaan itu muncul dari karunia Allah. Hati diberi tauhid nur sehingga timbul la haula, timbul quwata billah, otomatis orang itu dicetak oleh Allah, dikaruniai oleh Allah, dikendaki sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Dalam ayat itu dikatakan Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya. Kalau di sini bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari posisi bungkus menuju posisi batin, sowan mi'raj kepada Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya, yang membentuk hambanya, yang membuat hambanya dari hati yang di dunia penuh dengan dunia, diisi tauhid, nur, sehingga tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan menuju Allah, mi'raj kepada Allah. Hakikat mi'raj itu sendiri adalah dari dunia pindah menuju Allah, dari cinta dunia, dari senang dunia. Akhirnya ilmu itu membuat dunia adalah hancur lebur, karena itu fata morgana di sini. Kalau sini harus dicari, bapak harus mampu, bapak harus punya sepeda, bapak punya anak, punya istri, anak-anak harus sekolah. Tapi ketika di sini tetap harus mi'raj. Inilah mi'raj rohani, hakikat sholat adalah di sini. Inilah disebut innalillahi wa inna ilaihi. Tidak lepas dari dunia, tapi kita, dunia milik Allah, saya milik Allah, tauhid miliknya Allah, la haula wala quwata miliknya Allah, dan kembali kepada Allah. Inilah yang disebut tauhid. Saya kira cukup, bisa tanya jawab. Sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat fa'ifradut tauhidi ba'da fana'il aghyar. Orang yang betul-betul mengenolkan dirinya, makhluk semua dinolkan. Tapi nol tadi hati ya. Panjang harus berkecimpung seperti manusia umumnya, harus sempurna. Wa hakul yakin, itulah hakul yakin. Hakul yakin bukan hanya pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, ilmu itu masuk di sini, semakin pandai, semakin piawai. Mungkin saya menyampaikan bagus, pintar, tapi tidak jamin. Selagi hati tidak nol. Ada dua kekuatan, tapi kekuatan yang paling utama hamba adalah la haula wala quwata. Ini kunci, tidak boleh hilang. Kunci kedua dalam surat Al-Qasas, panjang apa? Kullu syai'in halikun. Hancurkan di sini, baru ilah wajah masuk. Selagi ini semua makhluk yang ada itu dihancurkan, diganti kerendahan dan tadi ilah wajah, Allah kabel, otomatis itu di sini. Tapi ini buntu ya di sini. Inilah ilmu yakin, pengetahuan saja. Ilmu itu kan pengetahuan, perlu. Ilmu apapun kau itu. Maka kita ini kehilangan hukama di zaman ini, yang menuntut masyarakat. Yang ada fuqaha, Pak. Fuqaha itu setiap pondok, setiap guru ngaji itu fuqaha. Menyampaikan bagus ibadah ini, cara ini, usaha ini, cek ini, hanya cek. Untuk menanamkan itu spesialis hukama. Dua-duanya harus kita cari, karena dua-duanya itu adalah service body, dan yang nomor dua versi batin. Versi body ada di dunia, tapi ketika pulang mesin dibawa pulang, itulah haknya ulama. Sehingga hati bertauhid dengan murni. Tauhid murni itu disebut jundul qalbi, tentara hati, karena di situ ada nur ilahiyah. Tidak mudah, kecuali harus tertanam perasaan rendah,
karena tidak mampu, kalau tidak ada kemampuan dan ibadah. Ketika iblis menggoda manusia yang ahli ibadah, ketika dia itu sholat, iblis menggoda. Saat itu si hamba merasa, saya tidak punya kemampuan ya Allah, saya penuh dosa ya Allah, saya miskin ya Allah, saya orang yang rendah, menangis. Dia mengatakan, hatinya dibisik, kamu sudah sampai kepada Allah. Karena tiap malam kamu menangis dosa, tiap malam kamu merendah di hadapan Allah, tiap malam kamu merasa jadi hamba tidak punya kemampuan dan kekuatan. Kamu selamat, kamu orang yang betul-betul kekasih Allah. Suatu saat bertanya pada ulama besar yang ada, bagaimana posisi saya hati saya guru, kamu masih jauh kepada Allah. Kaget, mengapa jauh? Posisimu sudah begitu, kamu masih merasa ngaku mampu dekat, mampu bisa menangis dosa. Yang kedua tadi Pak, ingat ya, itu pun harus dinolkan juga. La haula wala quwata harus ditanam juga. Tidak boleh la haula wala quwata lepas daripada itu. Karena la haula mancep wala quwata illa billah mlebu. Tapi pada season kedua ketika sudah ikhtiar, dadak merasa jaga no ikhtiar, sak jogging ini berhasil, maka dia lepas dari illa billah karena merasa mampu melakukan. Itu pun harus dibuntel la haula wala quwata. Dan ini tugasnya utama. Tapi bukan saya ya, itu jelas bukan saya. Itu bukan, kami hanya ilmunya saja. Ya mungkin bisa tanya sampai ya. Insya Allah kalau sudah masuk ke situ, setan nggak bisa ganggu ya. Betul. Iya, karena dia nggak bisa masuk. Nggak masuk. Sekalipun nggak bisa masuk. Karena setan, nah ini ada sesuatu bisa dianu apa enggak? Enggak apa-apa saya. Ingat, setan tidak masuk mengapa? Karena kekuatan ini murni. Jangankan setan, kebaikan itu masuk nggak bisa. Karena kebaikan itu adalah ciptaan Allah. Kalau nggak dikendaki baik kan nggak bisa. Ingat, la haula wala quwata itu kalau sifat jelek kan, sifat lemah ya. Saya tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan, ya. Itu, saya tidak mempunyai kemampuan, saya tidak mempunyai kekuatan. Itu positif apa negatif? Tidak mempunyai, kan negatif toh. Ibarat saya miskin kan negatif. Kaya, positif. Hitam, negatif. Lembah putih, positif. Ketika manusia menduduki makom negatif, ini saya lemah, ini akan menemukan ini. Kalau manusia menemukan makom positif, selamanya tidak akan bisa. Diingat, kita belajar alam sekarang. Dalam surat Yunus ayat 101. Kulin dulu ya. Kulin dulu. Kulin dulu. Ma za fis samawati wal ard. Karena ya. Fis sama wati wal ardi. Yes. Allah sendiri mengatakan, wahai kekasihku Muhammad yang kucintai, umatmu kandhanono, undur perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, kejadian apapun itu ada pembelajaran. Buat pelajaran. Pelajaran pertama, ketika manusia la haula wala quwata, ini milik kita apa Allah yang mengisi? Saya tanya. Allah. Kalau kita merasa saya sudah la haula wala, berarti imitasi, palsu, produk akal. Aku siswa merendah, awas produk akal. Ini tidak bisa diucapkan, tidak bisa dilogikakan, tapi ada rasa. Ada rasa, tidak usah ngomong. Karena ini menjadi rasa akhlak. Rasa itu merubah mindset, merubah pola pikir, bahkan merubah semua yang kita lakukan sehari-hari. Ketika la haula wala quwata muncul pemberian Allah. Kalau saya la haula iya, wong kudu gak mampu, kudu moso rendah. Tak lakoni, lho berasa iso nglakoni. Enggak murni. Karena produk akal yang nuntun. Ilmul yakin, tidak. Ini butuh hidayah yang disebut kuncinya mujadah. Allahumma ya wahid ya. Latih sambil melatih merendah. Nah itu masih belum diberi. Melatih dulu anfra. Ingat kunci pertama,
Ketika manusia merasa tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, itu artinya negatif. Undur. Kita pernah belajar. Ketika kita ini negatif, ketemu dengan posisi positif. Yang Maha Kuasa. Saya tidak punya kemampuan, yang mampu Allah. Saya tidak punya kekuatan, yang kuat Allah. Saya bodoh, yang pandai Allah. Ketika kita disuruh undur, lihatlah magnet. Di situ ada, di dalam fisika pun ada. Kita tidak akan tertarik dengan kekuatan Allah selagi kita belum menunjukkan sifat negatif. Karena Allah selalu positif. Ketika hati manusia itu berkutub, bermuatan negatif, saya rendah, Allah berkutub positif, maka kutub yang tidak senama dalam medan magnet atau dalam magnet, maka akan terjadi tarik menarik. Maka orang itu dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau la haula wala quwata tidak ada di hati, maka manusia merasa positif terus. Aku pandai, aku sudah haji, walaupun itu tidak diucapkan. Aku selalu sholat jamaah terus. Berarti saya lebih 27 rakaat daripada sholat di rumah. Kan berarti kan masih mengandalkan selain-selain karena merasa dirinya lebih. Dan positif apa? Negatif kalau lebih Pak Adi? Selamanya tidak akan bertarik dengan Allah hatimu. Hatimu akan bertolak belakang oleh Allah. Di sini yang negatif itu iblis. Maka panjang akan tertarik. Ini posisi manusia. Ini posisi iblis. Kiri iblis ya, tengah manusia, Allah. Maaf, ini ada gambaran. Ketika manusia itu merasa negatif, mungkinkah akan tertarik negatif dengan negatif, senama dengan senama? Tertolak, tidak mungkin. Justru ini macam mendekat pada Allah, sambung terus dengan Allah. Ini yang disebut oleh Gus Dur. Rangkulan, rinolan, penging bersama Allah terus. Kelawan Allah kang mau suci butuh rangkulan, butuh tarik menarik. Itu rinolan pengi langgeng. Ditirakati diriadoi, tidak diem, ikhtiar. Bahkan zikir lan suluk jok nganti lali. Perjalanan ini jangan lupa. Karena hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Hidup di dunia adalah untuk meneruskan perjalanan menuju yang paling hakiki. Ingat, kita terganjal di dunia seakan-akan dunia harus sukses. Padahal sukses itu di tangan Allah. Banyak orang mencari sukses, tapi fata morgana. Ketika sukses ujung-ujungnya menjadi politik, menjadikan gemparan politik di seluruh Indonesia. Ujung-ujungnya ada di Nusa Kambangan. Suksesnya, tapi ini enggak. Ingat ya, manusia posisi tengah. Ketika manusia itu posisinya negatif, lah saya bodoh, saya rendah, menangis dosa. Ketika menangis dosa merasa aku bisa nangis, otomatis plus ya. Bersama iblis. Karena merasa lagi lah kalau copot. Ketika sudah menjadi wali, tidak merasa ya Allah ini karunia Allah, tapi merasa aku usaha, langsung jadi iblis. Ini tidak boleh lepas dari hati. Ketika manusia menjadi merasa baik, maka ketika bertemu Allah plus dengan plus, Allah maha baik sama merasa baik, kutub yang senama pasti tolak menolak. Maka pada akan bertemu dengan yang paling jahat skenario Tuhan yang dijadikan, otomatis jadi iblis. Orang merasa baik, temannya iblis. Kalau menurut ilmu fisika berdasarkan sifat-sifat kutub magnet. Ketika manusia merasa baik, maka dia bertemu dengan iblis karena tolak menolak, tarik menarik dengan sifatnya iblis. Ketika manusia menjagakan amal, maka dia bersama iblis. Karena manusia menjagakan amal berarti plus, karena merasa bisa beramal. Padahal di sini Allah mengatakan, ya ini Pak, Bapak baca tiap hari. Allah mengatakan, makhluk manusia, ingat ya, Allah Samad, Allah Ahad, Qul huwallahu ahad. Allah mujiz, makhluk tidak ada, itu ciptaanku. Wahai manusia, makhluk, ketika kamu tahu hanya ada aku Tuhan, aku pencipta, aku segala-galanya, ingat. Makanya disebut Al-Ikhlas. Allahu Samad.
Allah tempat bergantung. Ketika dadamu lepas dari aku, kiwamu ono sing tak utus jenenge iblis. Kamu haji berapa kali? 10 kali, Bapak. Ibadahmu tiap malam sholat. Terus, ya ini, sholatku 27 rakaat. Bergantung kepada makhluk. Tahukah? Panjenengan lebih dekat dengan iblis. Karena sifat plus merasa itu akan ditampakkan oleh iblis. Tapi ketika panjang baik, semua fadl. Loh, kamu kok fadl? Aku merasa fadl itu bukan dari diriku. Allah yang menuntun aku. Maka panjang tidak akan lepas dari Allah sampai mati. Husnul khotimah. Demikian. Coba bisa ditanyakan. Kata tadi itu yang dimaksud itu. Iblis tidak bisa dekat karena pasti tolak menolak. Tapi ketika baik sedikit langsung ditarik jelek. Ini lebih gamblang. Karena lu kok memakai sifat kutumani? Karena Allah mengatakan kulin dulu madza fis samawati wal ardh. Makanya ya, itu timbul rasa api. Ini yang maksudnya yang kami sebut metode nol, konsep nol untuk itu. Nol itu bukan ajaran, nol itu adalah bahasa kami di alam hikmah. Kalau bahasa lain bisa nyebut kosong, bahasa agama nyebut fana, terserah. Kalau alam hikmah mudahnya nol, nol ojo rumongsoan itu. Kembalikan dulu. Tapi ketika kamu nol, ingat itu bukan produkmu, itu adalah fadl. Karena kamu itu asalnya juga tidak ada. Mosok kau no iso memproduk. Kita ciptaan kok bisa menghasilkan. Apa mungkin barang yang tidak ada bisa menghasilkan? Tidak mungkin. Yang ada itu baru bisa, padahal yang ada hanya satu. Dunia seisinya malaikat pun tidak ada apa-apa. Makanya malaikat sakti, malaikat tidak sakti. Karena malaikat itu ciptaan, tidak ada. Barang yang diciptakan menciptakan kesaktian, menciptakan kebahagiaan, tidak ada. Karena barang yang tidak ada tidak akan menciptakan apa-apa. Hanya kecuali Allah, maka disebut Al-Ahad, Allahus Samad. Makanya ketika keyakinan kita kembali kepada Allah pada dikeroyok dunia kayak ini, dikeroyok kepentingan nyata yang nampak mata seperti panjenengan rela mengatakan Allahu Ahad, Allahus Samad, semua bergantung. Makanya disebut Allah ikhlas pada Allah. Wis jelas mangan garai wareg, nyambut gawe-gawe sugih, di sini dilebur hanya Allah. Malah jadi disebut ikhlas. Gitu kan? Kalau tidak ikhlas pasti nggak terima. Ternyata al-ikhlas kita itu bukan di dada di sini. Kita masih ngengkel bahwa itu dari saya. Menunjukkan kalau dia itu tidak terima. Besok ini dibongkar. Kalau sekarang masih diciumi tangannya, karena dianggap orang beriman paling tokoh. Tapi ternyata besok hanya Allah yang tahu apa yang ada di hati kita. Wa hussila ma fis sudur. Dan nanti akan dibongkar rahasia tadi. Jadi mungkin pertanyaan Pak Cahyo langsung kami tanggapi dengan metode ya kebetulan kok baru ingat ini plus negatif. Ingat ya, manusia di tengah, di kanan Allah plus, dipilih iblis. Ketika manusia itu merasa negatif, rendah, ketika sukses merasa ketika itu semua itu tidaklah kalau tetap, maka dia senantiasa kata Gus Dur, kelawan Allah kang mau suci butuh rangkulan di nopeng itu butuh terus. Tapi ketika merasa ketika sudah kandang tidak lepas, aku sisa syukur saya aku bongkar ini bisa merasa aku, maka jangan lepas dari Allah karena Allah otomatis positif merasa mulia, lepas maka bersambung dengan iblis. Karena iblis diciptakan mendampingi manusia sebagai penguji, bukan hanya iblis, anak-anaknya jutaan miliaran setan yang tidak mati senantiasa di sebelah kiri kita. Hanya ada dua, kalau tidak Allah ya iblis. Itu dalam kronologi kehidupan. Tapi dalam kronologi hakikat kalau sapa-sapa iblis juga ono. Manusia tidak ada, kehidupan tidak ada. Yang ada adalah skenario di tangan dalam. Maka ketika melihat kejadian apapun itu skenario, segala Allah. Tapi orang hakikat, orang yang makrifat itu memandang apa-apa lahir memandang logika, tapi batin itu skenario, tidak gawo. Karena apa? Hakikatnya semua ciptaan. Roni mulai les mati lap alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roni balik ke sana lagi, tidak ada makhluk. Yang ada syahidna, aku menyaksikan itu. Dari sinilah muncul kemuliaan, muncul pemberian-pemberian Allah, lewat Allah. Suatu takeno, ganjaran takeno, kowe tak mulyano, muncul itu. Tapi ketika surga ada di dalam, ada di sana, orang yang sadar dia tidak menginginkan surganya. Surga tertinggi adalah Tuhanku sendiri, karena engkau dan aku adalah sama makhluknya. Disinilah Allah memberikan kekuatan. Surga di sini kamu
terima, ridho karena apapun itu dari aku. Akhirnya orang itu mencintai surga karena Allahnya. Kalau kita kan tidak karena tidak dari ya Mas Yuli. Nikmatnya ya di sana enak, mangan enak, kadang bergawe sembarangan. Maka Syekh Jalaluddin Arumi yang dinyanyikan Krisya gimana itu? Bila surga dan neraka tidak diciptakan ya? Tak pernah ada. Ayo coba Risa. Itu dari Syekh Jalaluddin Arumi. Bila surga dan neraka tak pernah ada. Karena Syekh Jalaluddin, surga akan saya bakar, neraka akan saya musnahkan. Tidak ada surga, tidak ada. Bagaimana kamu? Apakah kamu masih menyembah bersujud pada Tuhan? Itu pertanyaan kepada orang-orang yang terhijab dengan makhluk, yang dicari muter mencari makhluk ke makhluk, dia tidak kenal Tuhan. Itu Syekh Jalaluddin dinyanyikan oleh Krisya di akhir ayat itu. Bila surga dan neraka tak pernah ada. Karena Syekh Jalaluddin pernah mengatakan surga akan saya bakar, neraka akan saya musnahkan. Sekarang apa yang kamu cari? Apakah kamu masih bersujud pada Tuhan? Ini kemurnian pertanyaan hikmah yang dalam dari Syekh Jalaluddin Arumi. Sampai begitu. Ketika ditanya, dihukum itu sempat. Ketika dikonfirmasi, bukan surga di neraka miliknya Allah, surga neraka yang menjadi penghijab umat-umat itu loh. Karena di situ ada dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Aku tidak menciptakan memerintah kamu ibadah untukku. Tidak merintah apa-apa illa liya'budullaha. Mereka nyembah aku tok duduk rono iku. Mukhlisin murni. Kita kan masih mencari itu. Ya enggak apa-apa memang makomnya ke sana. Tapi sekarang kita kalau lihat ilmu harus di atas. Kalau dalam bahasa itu dia itu merubah mindset yang ada di dalam rohani kita. Karena kecerdasan spiritual dan lain-lain itu masuk kata mordana, karena masih dimemori oleh otak, bukan oleh hati. Ya. Saya teringat ini Pak, ketika ya waktu kan kalau salah di 10A, apakah ketika sudah terjadi yang kita masuk ke Betaton Nur itu, dan tidak tahu itu apa pikirannya sudah dikalahkan sehingga muncul, yaitu asli, tidak dibuat-buat, memang asli, sehingga tampaknya orang melihat itu gendeng gitu kasarannya seperti itu. Waktu itu kejadiannya ya sama, cangkik kekuatannya itu muncul, ditanya ini dompetnya Allah, terus itu semua ditanya warna Allah. Sampai loh, ya pendek awal sampai seperti itu Mas Agung waktu itu. Nah, untuk mengcover supaya tidak sampai ke sana, padahal kalau kita merasa mampu pun itu tadi ya, kita sudah balik lagi loh. Itu yang pertanyaannya. Ya, mengcovernya itu kan berarti kita merasa mampu mengcover lagi, balik lagi. Ini kembali kuncinya la haula wala quwata. Ini menjadi acuan dalam permasalahan penonton, termasuk saya atau jenengan. Kalau melihat itu pun wah anak itu nggak iso, nggak mampu, masih begendeng-begendengan, itu kemampuannya, itu kekuatan. Ini yang pertama untuk yang harus panjenengan timbulkan di hati supaya panjang satu khusnudon pada orang lain. Wong tuh temenan ya enggak, temenan yang jelas manusia gak ono kemampuan untuk goro, gak ono kemampuan untuk temen. Itu harus tekanan, karena itu kuncinya makhluk kapan la haula wala quwata. Semua kejadian gerak apapun tetap ada di skenario satu titik kemampuan Tuhan, satu titik kekuatan Tuhan yang absolut, yang tidak bisa dipecahkan oleh akal pikiran manusia, bahkan makhluk saja kan. Satu titik tidak akan yang mampu memecahkan rahasia itu, kecuali fata morgana yang mengiming-imingi seakan-akan mampu. Satu ya. Kedua, kalau kita melakukan itu kita cari kronologisnya. Ada disebut majdub itu memang kekuatan batin yang membawa situasi itu yang sifatnya hanya sementara. Mengapa kok majdub? Karena kekuatan rohani kita ini ketika melakukan ini akal kita tidak langsung kita putus. Padahal semua itu harus ikut. Ibarat rombongan, tidak mungkin mesin berangkat sendiri tanpa bodi, tidak mungkin mesin berangkat sendiri tanpa roda, tidak mungkin mesin berangkat sendiri tanpa adanya
padai, mau mesin melakukan dia tidak bisa, harus ada roda, harus ada unsur penunjang-penunjang. Disinilah kesempurnaan hukama itu membimbing. Termasuk orang yang ahli mujadah. Maka orang ahli mujadah kalau seperti itu memang jarang terjadi, itu memang suatu kebetulan untuk pembelajaran. Maka saat itulah manusia disebut jadab, karena sesuatu yang bukan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau itu guyonan jadi dolim, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jangan bilang kalau mobil Nissan itu miliknya Allah. Orang dolim mengatakan, oh mobil Nissan miliknya Allah, dolim. Katakan mobil Nissan itu miliknya Pak Cahyo, menempatkan segala sesuatu. Pak Cahyo harus berkata itu mobil saya, harus begitu, itu yang normal. Tapi batin merasa tidak mampu. Batin itu terasa Allah menolong supaya kamu merasa itu dari aku, maka kamu haruslah haula wala quwata. Tidak mampu punya mobil, tidak kuat beli mobil, semua itu segala. Dan ini harus terhunjam kuat. Nah, cara terhunjam butuh kunci. Kuncinya adalah hidayah, al-mujahadah itu miftahul. Makanya bermacam-macam thariqah tujuannya ke sana, termasuk dengan alat yang mudah memakai selawat. Karena di akhir zaman mencari gurunya sudah sulit, maka hubungan dengan Rasulullah yang kemarin sudah kita yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Gunakan nurnya Allah adalah lama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ya Rasulullah itu sendiri. Tapi Rasul yang mana? Apa Rasul bin Abdullah yang gantengnya sedunia, yang kulitnya putih, yang tidak bisa dibandingkan keelokannya? Rasul itu begitu. Yang di sini rambutnya yang begitu indah, tidak ada seindah rambutnya Rasul. Sehingga orang laki-laki pun melihat Rasul pun terpesona, bukan untuk hal-hal itu, saking gantengnya Rasul. Semua orang terpesona. Bahkan setan pun terpesona melihat wajah Rasul. Karena Allah menciptakan sebaik-baik Rasul, makhluk manusia adalah Rasul. Tapi yang dipuji oleh Allah bukan gantengnya, bukan ilmunya yang Al-Quran ada di dadanya. Yang dipuji oleh Allah pada Rasul, wa innaka la'ala khuluqin adzim, akhlaknya. Karena hakikat semua itu adalah ujungnya adalah akhlak. Liutan mimah maka lima dua. Sampai Rasul pun ditanya, ma'adin, mahwadin, apa agama itu Rasul? Sampai 3 kali. Agama adalah husnul khuluq. Kalau kamu memiliki budi pekerti yang luhur, artinya kamu menaruh kedudukanmu sebagai hamba, sehingga kamu mendapatkan posisi kutub negatif, pasti kamu akan bertemu dengan Allah. Ya, kamu itulah sebaik-baik. Ya agamanya itu. Karena bersama Allah. Tidak mungkin orang beragama tanpa Allah. Orang sujud tanpa Allah. Orang takbir tanpa Allah. Tapi kenyataan takbir kita tanpa Allah, sujud kita tanpa Allah. Yang ada di benak kita, kalau aku mati surga, bidadari, kemuliaan. Di mana Tuhan andaikan tidak menciptakan surga dan neraka? Loh, Kristus saja sudah bisa begitu menyanyikannya. Tapi orang-orang fuqaha, kerjakan ini nanti kamu mendapat pahala ini. Kalau kamu baca ini. Orang yang betul-betul hatinya tertuju pada Allah, tidak kepincut sama sekali. Karena apapun yang beliau janjikan masih makhluk. Masih makhluk. Ada satu ayat yang membuat manusia akan menjadi manusia yang sempurna. Uzkuruni fazkuruni azkurkum. Allah sendiri lagi. Maka ingatlah kepadaku. Yang dimaksud ingat itu tanduran la haula wala quwata. Berarti kutub negatif Pak ya. Otomatis tarik menarik gandeng dengan Allah. Maka aku ingat kamu lah, ingat kamu gandengnya Allah itu loh Pak. Tidak ada bandingannya. Malaikat sebanyak langit yang diciptakan oleh Allah memuji, beda gandeng ambil Allah yang menciptakan itu Pak. Panjenengan mencintai anak satu-satunya yang kita cintai. Anak jenengan punya pakaian yang sebanyak itu, panjenengan diduduno pakaian itu ambil diduduno wonge siji. Padahal pakaiannya satu gudang. Panjenengan nggak pernah ketemu pakaian itu sudah melepas rindu anakku. Tapi ketemu anaknya 1 detik lebih nikmat daripada pakaian yang segudang itu. Begitu pula ketika makhluk memuji kita, malaikat memuji kita, bahkan setan itu ikut memuji andaikan. Dibanding dengan pujiannya Allah sekali, tidak ada apa-apanya, karena pujian makhluk itu tetap bayangan. Karena makhluk memuji karena kekuatan dari la haula wala quwata
Bila karena makhluk tetap gak kuat, nggak boleh. Itu kunci jawaban. Saya didoakan wali, gak iso wali dulu. Tapi kita hormati ya, terima kasih. Tapi hati kita kan gak iso wali dulu. Tetap walaupun wali lah, haula wala quwata. Kalau wali ini gak la haula wala quwata, dungannya mengucapkan fata morgana. Allah tidak mengamini, Allah tidak meridhoi. Jadi doa yang diridhoi Allah, doa ketika manusia itu fadhkuruni azkurkum. Maka syukurlah kepada fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Ingat kepadaku bahwa kamu adalah makhluk. Ingat kepadaku bahwa kamu adalah tidak ada kemampuan. Ingat kepadaku bahwa kamu tidak ada kekuatan. Ingat kepadamu kapan-kapan makhluk tidak ada apa-apanya dan bukan apa-apa dalam saya. Maka aku yang datang. Fadhkuruni azkurkum. Maka ketika aku datang, maka disitulah engkau akan menjadi mulia. Bukan kamu mulia, tapi aku yang mulia mendatangi kau. Karena kamu bukan apa-apa. Aku tidak berhak mendatangi siapa-siapa. Karena aku Allahu Ahad. Dan aku tempat bergantung. Mengapa aku tempat bergantung? Karena kau ciptaanku. Maka kau harus bergantung kepadaku. Itulah al-ikhlas. Itu rahasia batin. Dan ini harus ditemukan di dunia sebelum pulang. Berapa orang kita, saya, ibu, bapak, keluarga saya, ulama-ulama, ya mbak-mbak kita kecelik karena dia tidak ketemu Allah. Karena yang ada ilmu, yang ada aku ibadah, maka dia selalu plus terus. Tidak lupa bahwa digandeng iblis setiap kali. Runi plus gandeng iblis timbul rasa apa? Aku. Karena iblis itu ciri khasnya anak, khairum, ini aku. Ciri khasnya iblis itu. Maka segala sesuatu tersenyum walaupun kata rendah, tapi hati aja aku satu iblis. Bukan orangnya iblis di situ. Plus gandeng min, jaminnya dia iblis. Tapi ketika bersama Allah mesti merendah. Ucapannya sejuk dan mesti, dan itu sebagai indikasi. Indikatornya begitu, kerendahan, kesejukan. Mulai di Kanjeng Nabi karena saking dekatnya kepada Allah, yang indikatornya Rasul bukan kegantengannya, bukan ketampanannya, bukan ilmunya yang 30 juz dikuasai, bahkan isi dan pemahamannya dan rahasia langit bumi di tangannya, karena beliau merendah. Tapi Allah akan menguji itunya. Rahasianya, indikatornya adalah wa'ala khuluqin adzim, kebagusan, keluhuran budi pekerti. Indah sekali agama itu, tapi sulit untuk dicari. Mengapa? Manusia gak bisa golek. Manusia nggak bisa mencari, benar ya? Karena tetap hukumnya la haula wala. Ini kunci Pak, nggak boleh lepas Pak. Jangan hadapi ilmu apa saja, ilmu ketuhanan, tauhid, ini bukan bongkar rahasia, ini kunci untuk mencari ilmu sambil nol. Kalau nggak percaya panjang tanah opo sing sulit tanya dibongkar dengan nol dan terendah, nanti terjawab semua. Karena semua itu ada orang mengatakan, saya ini bisa naik ke langit 7 waktu tirakat, langit 1, 2, 7 sampai pada Ars. Di sana saya ketemu ini. Ya kebetulan bukan dengan saya, kebetulan dengan Bintoro, ya. Bintoro kan didikan kita, di rumah ada. Karena Bintoro, Mas Bintoro megang kunci ini, sayang mesti mendengar, tapi anak-anaknya masih gitu dia ngomong. Gitu pun nafsu Pak Saman Pak, langsung gitu. Itu nafsu yang ada di hati Saman, ada wika nafsu kalati. Baina jampeka. Mama, karena Saman merasa mampu nang langit 1, 7, padahal menungso dicap tidak punya kemampuan dan Saman merasa susah sampai itu nafsu. Gitu ya kleplek itu seorang guru Tirta yang ada di Trawas ini. Padahal itu sudah umurnya ratusan tahun, tirakat, banyak tamu, kita ngomongan ya mungkin ngetes apa, tetap ya salah saja mestinya, tapi tidak tahu, tapi buat pelajaran bagi beliau. Ini itu termasuk nafsu jenang mbah gitu. Karena panjang merasa bisa langit 1, 7, padahal nggak ada kemampuan manusia, sedikit pun nggak ada. Lu sampai nol manusia itu, wah tentu nerima. Jadi Bapak yang Mas Bintoro itu ketika cerita iya gitu, tapi sajane mendengar gitu balik kira kan mesti ngomongaken sinten lha ya mbok saya jadi jawab gitu itu Pak, spontan, berarti spontan, tidak ada niat apa. Dia sampai di situ naik ke langit 7 ada di Ars, dia tuh cerita ketika dia tuh suluk begitu. Akhirnya Bintoro sengil, suluk itu bukan untuk ke langit itu, suluk itu mengenal jati diri. Karena ingin mengenal Tuhan itu bukan tidak harus ke langit itu, karena Allah tidak bermukim di sana. Menemukan Tuhan itu ciptakan posisi kutub negatifmu, pasti Allah akan datang dalam posisi karena akan tolak menolak itu akan terjadi tarik menarik.
Karena itu otomatis. Fadkuruni, ketika kamu menyadari dirimu, Al-Ghurkum pasti Allah akan ingat kamu. Otomatis plak itu. Itu hukum fisika itu. Bisa ya, ada. Itu sulit. Makanya yang sudah terjun di dalam dunia tasawuf tidak jamin, Pak. Kejebak di situ lagi karena merasa sudah itu apa. Padahal kalau kita tidak boleh lepas, saat itu lepas. Merasa mampu, merasa sudah sulit, merasa sudah di langit itu, merasa sudah aku lihat dimampi wong dia gak cocok itu. Wong itu sudah ngiling Allah. Lah ini sudah itu bahaya. Ketemu saya juga orang-orang itu. Yang namanya dia Idris itu ketemu sampai menangis itu, datang ke rumah karena hanya melalui radio. Ya siapa Pak? Dia Idris di daerah Pasuruan. Dia itu mencari ada pengajian ketika zaman ninja. Mencari di mana sampai berbulan-bulan tak tahu dimbangun mencari. Ketika ketemu, ya Allah Yai, nyeluk Yai. Saya kira panjang sudah sepuh. Saat itu saya masih umur 38, 39 waktu ngaji tahun 97. 97 lah. Iya itu 87 atau berapa itu? Nah, ternyata jangan masih muda ya. Ada apa? Saya mendengarkan pengajian jenengan. Terus terang saya ini ikut Toriko di sana. Zamannya Kiai ini, ulama sepuh. Saya ini hati saya itu masih punya perasaan. Kalau sholat di Mami Wong dia Jumat itu ada bilang takwa, mau mutok takwa. Masih begitu. Omong mutok takwa dulu semua bilang hati masih begitu. Tapi setelah mendengar pengajian kita, iblis tahap kedua menggoda merasa enggak lalu, dia itu datang mencari, asal minta lembaran Pak. Entah sudah wafat ini, sudah sepuh ulama sih, dari rumah itu. Pak cetikanya Pak, suka saya. Ya gitu Pak, Ya, nanti masih kalau ada. dibaca ya, Baca. usia ratusan gitu ya. Paling sepuh kamu. Saya dengar itu. Makanya Makanya ya di belakang tanggal itu. Makanya nanti itu tetap tidak ada jaminan, sering. tidak ada jaminan. Sekarang itu lo mulia, tidak ada jaminan karena masih dalam perjalanan. Tidak ada jaminan. Maka harus tetap lakau lawan. Biasa orang kejebak lewat sana dulu, hilang lakau lawan, merasa jadi bahaya juga. Justru semakin di dalam di atas itu malah semakin bahaya. Jatuhnya semakin loro. Wis ndek-ndek itu kecepok tangi mana di atas. Balor. Tangi. Balor. Terus apa sampai tadi bisa sedikit banyak bisa diresapi ya di akal pikiran, tinggal melatih. Kuncinya hanya itu Pak. Kunci ilmu lah kalau lakukan terus nol. Panjang akan diberi Allah mumpuni. Bukan panjenengan yang mumpuni. Ketika panjang merasa rendah, merasa nol otomatis sifat negatifnya hamba justru itu menjadi sifat positif karena merasa rendah, maka dia akan bertemu dengan Allah. Yaitu yang disebut fadkuruni. Siapa yang ingat kepadaku bahwa engkau adalah milikku, bahwa engkau itu kuberi, bahwa engkau itu tidak ada kemampuan, itu aku yang memberi, bahwa engkau itu tidak ada kekuatan, bahwa kamu itu bukan siapa-siapa, bahwa kamu bukan apa-apa. Dan engkau ingat aku bahwa makhluk itu bukan Tuhan. Ingat aku bahwa makhluk apa yang kau lakukan itu adalah skenario. Kalau itu kau ingat, Al-Ghurkum, maka aku ingat kepadamu otomatis. Negatif sama positif. Maka disinilah Gus Dur mengatakan kelawan Allah kang mau sudi itu butuh rangkulan dino dan bengi, artinya langgeng. Jumbil kopi atau jumbil lain itu filosofi atau real Pak? Itu dari Al-Hikam, itu bukan filosofi Pak. Itu real. Real. Dan jundul kopi itu adalah hidayah, pertolongan Allah. Jadi ketika Bapak sukses, sadar itu dari Allah, itu tentara hati yang menuntun. Itu ada bahasa batin, bukan kamu. Bukan malaikat. Bisa berupa malaikat. Kata orang disebut kota malaikat. Kalau saya tidak. Memang itu warid wahyu kalau bahasa Nabi. Allah. Kalau bahasa Nabi diberikan siapa? Hati yang bersih. Ternyata di sini tahu bukan hati yang bersih, hati yang tidak punya dosa, tidak. Hati yang lepas daripada pengakuan. Hati yang senantiasa la haula wala quwata, itu hati yang bersih. Bukan orang hati bersih tidak tahu melakukan dosa. Kita terlalu banyak dosa. Dimanapun mendengar suara, dimanapun kita melihat, dimanapun kita juga pernah bohong. Hati yang bersih itu hati yang ini. Itu. Iya. Jadi itu real. Real, jundul kopi. Tapi realnya itu hanya dilihat orang-orang memang yang diberi kemampuan, diberi kekuatan lagi ya, kembalilah kalau itu. Siapa itu? Ya orang yang dikendaki. Apa itu seorang kekasih? Kita tidak ngomong kekasih. Kekasih itu kan sebab, karena sebab dikendaki berarti Allah kasih kan gitu kan? Ya.
Sekarang kita gak ngomong kasih, kekasih gak ngomong wali. Yang ngomong adalah adanya Allah, titik. Supaya kita tidak kejeglok, tidak tertipu. Kekasih itu benda kan? Kekasih itu iya sebutan ya. Sebutan. Iya, benda saja makhluk sebutan. Jabatan. Bisa disebut jabatan. Maka ada kekasih wali ini. Itu benar. Itu benda. Tapi ketika menuju alam hakikat kadang-kadang hanya Allah, karena kekasih. Karena ada kekasih berarti ada Allah, ada makhluk. Ya. Berarti sang kekasih ya Allah sendiri. Gitu loh. Makanya orang itu kekasih Allah, artinya orang itu adalah senantiasa negatif dan positif nempel. Oh, mau lihat akhlak ini, tahu tidak pernah itu. Kita hanya membaca bungkus. Ya. Bungkus doang, dalamnya apa? Kita husnudon, orang itu kekasih Allah. Bukan orangnya yang kekasih Allah. Allah yang ada di situlah dia menjadi seorang kekasih. Karena kekasih itu adalah sebutan saja. Dan manusianya bukan kekasih. Manusianya tetap makhluk. Itulah. Maka kekasih Allah, orang-orang yang syahid. Orang syahid itu qalu bala syahidna yang hakikat. Itu tidak akan mati. Di Al-Quran. Dan tidak akan mendapat malah rezeki yang banyak. Yurzakun. Sekarang saya tanya. Ketika ada seorang mati syahid, perang mati. Dia hidup kembali toh? Dapat rezeki ya. Karena dalam satu sejarah perang Badar, dalam perang ini ada seorang remaja. Ketika persiapan perang, musuh datang tiba-tiba komando, kita perang. Anak itu baru makan kurma 1 biji, masih kelaparan, remaja. Baru separuh ditaruh. Musuh telah datang, saya telah mencium bau surga. Itu masih dia tuh ngomong bukan karena kepencut swarga nih, karena memang Allah memberikan, saya mencium bau surga. Saya berjuang bukan karena surga, saya berjuang di belakang Rasul. Dulu itu begitu umat itu. Kalau jamaah kita dikembalikan dengan bahasa li Rasul. Coba sahabat sobo masjid itu dulu krono pituluh derajate apa krono Rasulnya ada di situ? Itu li Rasul, Pak. Kalau sekarang jamaah masjid-masjid yang dicari bukan li Rasul. Pahala dan bedanya sekarang tauhid itu. Kita jamaah kesana kemari gak pernah lepas jamaah karena ada 27 rakaat. Tidak ada Rasul di situ pun. Karena jauh rohaninya. Orang dekat dengan Rasul bukan itu. Saya 27 rakaat mendengar adzan saya datang karena itu panggilan Allah. Di situ Rasul bersama kami di sana. Karena Rasul nadhiran, basyiran wa nadhiran. Bukan 27 rakaatnya, saya yakin Allah memberi. Cuma di sana Allahnya yang saya cari, Rasulnya. Itu namanya lillah li Rasul dalam Al-Qur'an. Dan ini disempurnakan, dikembalikan oleh Mbak Yai. Makanya ketika kita ibadah bukan karena 27 derajatnya, tapi karena derek tuntunan Rasul. Mengapa? Lillah hanya karena Allah. Kan gitu, lillah billah li Rasul bi Rasul itu. Dan ini diturunkan Mbak Yai mendapat tugas dari Rasul karena di dalam Asbabul Wurud sejarah turunnya Al-Qur'an begitu itu. Diperintah oleh Rasul untuk menyampaikan ilmu ini. Makanya beliau disebut mujadid 100 tahun sekali atau seperti Gausadha zaman di situ. Sekarang kan tidak. Yang dicari bukan Rasulnya, bukan di Rasulnya. Sudah dalam perang itu, setelah perang Rasulullah maju, saya yang di muka Rasul. Paduka adalah orang mulia. Paduka tidak boleh terluka. Lebih baik hamba yang terluka. Lebih baik hamba mati berkalang tanah. Tapi aku bersama engkau. Bukan bersama jihad, jihad pasti muka surga, tidak itu tidak. Tidak ada sahabat begitu. Dia membela Allah, membela Rasul, bukan membela dirinya di muka surga. Dan sekarang kan membela surga. Mati mendunia kok ingin nandang muka surga kan itu ya. Kalau sahabat dulu perang itu karena membela Rasul. Soalnya nang dunia angel. Bahkan bom bunuh diri sekalian, jangan muka Allah terima semua diri tadi kita ada. Terus gimana Pak? Ketika itu panah menancap, tombak dilempar hampir kena Rasul, menancap. Sahabat mati. Perang usai. Rasulullah mendatangi anak muda. Ketika anak muda mayatnya yang sudah penuh senjata di pangkuan Rasul begini. Ketika itu sahabat merubung ketika melihat seorang remaja dengan puas, dengan tersungging senyuman kecil, karena mereka merasa diberi rahmat Allah untuk melindungi Rasulullah. Ketika Rasul menangis berlinang air mata.
Ketika sang Rasul menangis dengan air mata, setelah itu berhenti tangis, Rasul tersenyum bahagia melihat orang. Makamkanlah syuhada ini. Akhirnya dimakamkan. Setelah dimakamkan, sahabat katakan, ya Rasul, ada kejadian aneh. Paduka tadi memangku nasib jasad remaja syuhada tadi. Paduka menangis terseduh-seduh. Setelah itu panjang kau tersenyum bahagia. Ada apa? Jawabnya saat ini, aku menangis saya kehilangan remaja pejuang tangguh di masa datang. Dia sudah diambil Allah di hari ini. Saya terharu atas kematiannya. Ini adalah kekasihku. Ini adalah sahabatku. Aku menangis tidak kuat menahan perasaan. Tapi aku diam tersenyum ketika itu langit terbuka. Semua umat, semua makhluk langit menghormati roh yang dua. Aku tersenyum karena ada harapan aku bertemu dengan anakku ini di alam sana. Aku bangga, aku suka karena akan bertemu aku di alam sana. Luar biasa. Itu perang mati. Padahal ada dawuh setelah perang ayo pulang. Ketika pulang Rasul baru mengatakan, "Roja'na minal jadil asghar ila jadatan." Kita baru perang, menghadapi perang kecil. Padahal anak itu syahid itu jangan perang kecil, berarti syahid kecil. Yang kita hadapi adalah perang besar. Ilal jihadil akbar. Ya Rasul, wamal jihadil akbar. Apa ya Rasul perang besar? Jihadun nafsi. Kamu memerangi posisimu sebagai hamba, memerangi posisimu menjadi seorang hamba. La haula wala quwata, kau tanam, bahkan kamu tidak ada kemampuan menuju Allah. Itulah perang besar. Karena banyak orang mati, tenggelam, hancur karena kalah di situ. Kalau sudah unggul di atas, di aku kalah. Orang yang bisa bertahan seperti itu sampai mati, tidak peduli siapa. Nek ngene jihadul asghar, apa maneh itu jihadul akbar. Tapi syahidnya lebih besar nilainya di sisi Allah. Karena musuh yang dihadapi adalah dirinya sendiri. Itu Pak. Maka Rasul mengatakan aqda aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling besar, yang paling kuat adalah dirimu sendiri. Maka ketika kamu mampu mengalahkan dirimu sendiri sampai kembali kepada Allah, sehingga dirimu kau posisikan berada posisi negatif yang otomatis bertarik menarik dengan posisi kutub yang maha suci, kutub yang maha mutlak, kutub yang langsung, maka dirimu akan bertemu Allah. Ketika kamu bertemu dengan Allah bersama Rahman Rahimnya, dosamu sebesar apapun diampuni oleh Allah. Karena Allah maha suci, maha pengasih, maha penyayang. Dibuktikan dengan seorang pelacur menduduki posisi rohani negatif, merasa tidak ada ampunan, merasa rendah penuh dosa, disambut dengan kasih sayang Allah, diampuni kata Rasul. Pelacur muka surga gara-gara itu, bukan karena amal banyu ini, kedudukan rohaninya yang merasa negatif. Duduk ke banyu ini, banyu ini karena apa-apaan nih, amal itu karena segera ngamal Allah. Posisi rohani yang berbeda. Apalagi panjenengan bukan pelacur, panjenengan orang baik, panjenengan sebanyak dosa apapun masih mau sujud. Tidak melakukan hal-hal yang banyak bertentangan yang sangat anehkan itu ya, tidak begitu seperti itu. Apalagi itu pasti Allah temukan kuncinya, temukan rahasianya. Karena inilah rahasia kehidupan yang saya katakan teka-teki besar. Tidak ada jaminan kecuali Allah menunjukkan jalan itu. Walaupun kita ulama besar, ilmunya mumpuni, tidak ada arti. Satu kali rohani, satu detik merasa baik, saut iblis. Karena plus langsung nempel yang negatif. Itu gambarannya itu sudah. Itu baru ketemu ini ya, baru kita bahas ini. Ya, karena Bapak tanya langsung ada. Itu yang bisa bahas. Sudah tidak terpikir ke sana sudah. Karena kita harus berpikir logika juga. Nah, agama adalah logika. Saya berapa Mas? Ya, saya butuh istirahat aja ya. Saya tak banget air kecil lagi karena banyak minum. Yang sehat gitu ya. Harus. Tanggal 20 Bapak ya, kalau memang ada. Ya. Bermanfaat. Untuk refleksi, saya butuh masukan. Dengan metode dengan yang begini, menurut Bapak efektif apa enggak? Iya. Kan ada dengan tertulis, langsung kita buat metode dengan ini cara. sebenarnya jawaban kita diskusi 3 tahun yang lalu. Lupa saya Pak, gimana? Itu kan saya bilang itu bukan pelajaran. Itu hasilnya, waktu saya bilang begitu. Iya. Benarkah ini ya sekarang ya? Ke Kiai Ruhan itu.
Bila hasilnya. Waktu itu saya kan begitu. Iya hasilnya. Hasilnya. Ternyata lila-bila itu tadi otomatisnya ke situ ya. Iya. Plek baru otomatis lihat. Gak ada orang bisa lila-bila. Bisa ya Gusti Allah sendiri. Karena ketika nemplek otomatis. Terbalik. Waktu itu kan banyak yang kontrasi menolak. Harus kembali ke lila-bila. Lila-bila ini hasilnya gitu. Iya. Iya. Kalau dulu kan harus bila-bila gitu. Kan terbalik. Kalau aku enggak, Pak, itu enggak terbalik pernah. seperti yang kemarin yang dulu. Iya. Kalau ini kan haruslah Nggak tahu prosesnya. Aku sejak dulu Nah, enggak. nanti duri. Saya sejak dulu itu hasil lila-bila. Tapi kenyataannya ini ya. Iya. Iya, Cuma nggak ngerti. Nggak ngerti ya waktu. Ternyata Iya. nggak ono lila-bila muncul nggak ada proses. Prosesnya harus dari la haula wala quwata. Waktu di kontrasi itu kan saya bilang Mbak Dewa gitu ya. Iya, Oh, iya. berarti yang kontrasi itu nggak merasa Nggak merasa. gila, belum. Tanya Mbak, Sampai. berarti nggak ngerti sih. Sampai. Berarti nggak merasakan. Kalau sudah bilang nggak kontrasi, ya selesai. Kita ini membongkar rahasia wahyu dia. Karena Mbak dulu wahyu nggak itu harus ngerti. diterima. Tidak. Iya, iya Pak. Yang sifat minus itu sikap atau perasaan kita atau saat kita di minus, posisi minus itu Gambaran itu. gambarannya Itu sikap kita, sifat kita, rasa kita yang ada di sini. Bapak harus optimis. Saya ini yang membimbing kamu loh. Sama itu anak buah saya, sama harus nurut, optimis. Tapi hati kesadaran, aku mampu tak ngomong ini? Tanyakan, la haula. Si ngomong ngono aku ngiling nemang sapa wala kuwata. Otomatis iya semakin tahu. Lila-bila itu menjadikan simpul, menjadikan sampul, menjadikan selimut segala perbuatan apapun. Ketika kita mengatakan, saya sebagai pimpinan, kalau kalian tidak melakukan, ini ada undang-undang loh, sudah kamu baca sendiri loh itu peraturan. Saya ini membimbing kamu. Kan kalau positif ya, merasa bisa membimbing. Itu selimutan la haula. Iya, masih aku ngomong ini bimbing saja tidak ada kemampuan. Bukan ada kekuatan. Otomatis langsung menerbit, hati langsung menyadari ya semua Allah kabeh sak dermo. Akhirnya pandang milik wayang. Ketika Gatot Kaca Ngawang, sudah ketemu Adipati Karna waktu itu. Kan matinya di Adipati Karna. Iya, mati dia. Gatot Kaca Nguduna. Lek gak mudhun tak jemparin karo Kunto Baskara. Sing ngomong sapa sih? Dalam. Halah. Duduk Karna ya. Sing Karna, aku ora wedi paman. Mati urip apa cari, sing penting aku mbela negara Ngamarta. Sing sumbar ngono sapa sih? Tetap la haula wala quwata, la haula wala, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan ngomong, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan sumbar, tidak ada kemampuan dan kekuatan mana, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan mati, ilah, bil, itu rahasianya kunci. Cuma ini putus, karena Allah menciptakan posisi kiri itu tadi. Nah ketika manusia putus, tidak ada kemampuan untuk putus, tidak ada kekuatan putus, ilah bila artinya sing mutusno sing nyambung ya Gusti Allah. Disinilah yang disebut hakikat. Ternyata tidak ada apa-apa, yang ada Allah, itu hakikat. Karena sudah masuk ke ranah kesadaran bahwa makhluk itu tidak ada, itu hakikat. Tapi sementara kita mengenal hakikat itu hanya ilmiah, mulai bertentangan terus karena bukan rasa. Ujung-ujungnya takut. Tapi ya takut aja, memang fata morgana yang ditakuti, malah yang ada tidak pernah takut. Maka kalah untuk biksu tong. Kita takut kehilangan yang tidak ada, tapi tidak pernah takut kehilangan yang ada, karena yang ada itu kosong. Yang kosong itulah yang ada. Karena yang ada itu fata morgana, hakikat yang ada itu bukan fata morgana, karena fata morgana itu ciptaannya yang maha ada. Gitu. Karena kosong itu karena kami tidak mampu melihat Tuhan, karena aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu. Itu gambaran kalau kita ambil dari hikmah ilmu-ilmu itu. Jadi begitu.
posisi negatif harus tertanam di sini. Tapi ingat, tidak akan mungkin panjenengan mampu karena undang-undang syariat itu harus ada kuncinya, memerangi hawa nafsu, mujadah, suluk, zikir, suluk itu dilatih. Tapi ketika zikir suluk, banyak yang jatuh karena ngendelno zikire, ngendelno suluki, ngendelno torikoi, ngendelno mujadai, ngendelno air matane, itu sudah suluk gagal. Padahal Allahus somad. Nah, ini gagal ini Pak. Pengamal wakilnya berapa yang terganjal gagal? Ya banyak, pokoknya gak ini keganjal, itu tak ber. Mengendelno mujadai, mengendelno selawate. Selawat itu tidak untuk diandalkan, selawat itu adalah alat untuk mencapai pengabdian pada Allah. Yang diandalkan Allah yang sempat kita menyembah. Lalu mengandalkan sesuatu yang bukan kita sembah. Illa liyak butun gitu. Ya maaf, itu seperti itu. Maka ketika kita membongkar rahasia ilmu, ternyata di situ lila-bila itu bukan apa-apa. Lila-bila itu karunia hasil. Bukan muncul seperti lila-bila iso ta lila-bila. Tapi la haula wala quwata itu kunci utama dicepot kok iso. Kalau kunci utama itu menancap terus ya orang itulah hamba. Orang itu cukup mengaku, makanya tidak ada sesuatu alasan apapun pengakuanku sebagai Tuhan. Ketika la haula wala quwata itu lepas, maka dia mengaku jadi Tuhan karena merasa mampu, merasa kuat, otomatis itu. Karena langsung iblis klep ana. Tapi ketika lemah, blek Allah, illa billah. Ada dua kekuatan. Kekuatan kanan illa billah, kekuatan kedua ana khairum itu. Ketika manusia merasa baik, otomatis tarik-menarik dengan negatif. Aku api, ilmu api anakku, konsawa, aku. Otomatis kekuatan iblis. Tapi ketika kamu rendah, maka dia akan bertemu dengan bila. Iku kok ngono, ya gendai Allah. Iku kok ngono, skenario ini Allah. Kamu kok ngene, semua Allah. Kamu ya aku enggak. Tapi ketika dia aku langsung lepas lagi. Iya aku iso jadi iblis. Maka ada dua plus dan minus itu. Ada dua, biar pet. Ketika biar murah bersama Allah, ketika pet bersama iblis, itu bahasa saya aja. Itu batas itu. Walaupun saya berkopiah, tapi iblis tidak ada. Cirinya apa maksudnya? Aku. Mengapa kok ada aku? Karena tidak merasa la haula, tidak ada wala quwata. La haula tidak merasa, tidak ada kemampuan, berarti aku mampu. Bi hauli wala quwati itu. Sebab aku mampu dan aku kuat, maka jadi iblis. Tapi ketika la haula, tidak ada kemampuan. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Kenapa? Tidak ada apa-apa saya. Maka illa billah otomatis. Iblis tidak mampu ke sana. Yang ditanya padanya langsung saya gambar tadi. Tapi itu ngasih tahu ke Pak. Iya. Dia nggak bisa ganggu orang yang ikhlas. Iya betul. Illa ibadaka minumul mukhlasin, betul Pak. Oh iya, berarti itu ada kesempurnaan ayat lagi. Wabi izzatika la awiyana ajal, semua akan sesatan. Satu aku yang tidak mampu. Illa ibadaka minumul mukhlasin. Ternyata yang dimaksud ibadaka minumul mukhlasin itu hamba yang menduduki makon min. Ya. Ketika makmin itu merasa rendah, merasa tidak mampu, maka bersama Allah, maka iblis tidak akan mampu. Ternyata itu ada pembongkaran salah satu ayat lagi. Ternyata orang yang ikhlas itu orang yang awalnya senantiasa merendah bersama Allah, maka dia dilindungi Allah terus. Ketika dia itu merasa ikhlas, la haula, aku gak mampu ikhlas. Wala quwata, aku gak merasa kuat ikhlas, illa billah, iblis gak mampu. Iya, saya ingat lagi, jauh lagi. Rasul mengatakan sangat yang hari ini mungkin belum pembongkar ayatannya belum seperti ya, belum ada, maaf ya. Al-ikhlas, tarkul ikhlas, bil ikhlas. Yang dimaksud ikhlas itu meninggalkan rasa ikhlas. Ketika ikhlas itu, artinya ketika ikhlas, la haula wala quwata, wakna dikuat illa billah, aku sing ikhlas, itu yang benar. Sing ikhlas apa itu baik? Gusti Allah. Gusti Allah. Sing iso la haula wala quwata sinten? Benar. Subhanallah, akhirnya inilah menemukan nol, akhirnya lillah billah yang hakiki muncul, bukan ini tapi saya banget kecil aja banyak minum.